senyampang kita masih pagi-pagi dan hangat-hangatnya, kita sapa dulu nih Kang Iman. Selamat pagi Kang Iman. Selamat pagi, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iman, topik kita pembicaraan kita hari ini berkaitan dengan cara membaca Kang Iman. Cara membaca. Kalau saya melihat dari dashboard yang ada di kabupaten barusan, kabupaten lokasi itu tugas saya, ini kan tidak kelihatan Kang Iman. Sebelum kita ngobrol tentang cara membaca, eh, saya ingin tahu dari Kang Iman, kenapa apa dashboard yang tadi saya buka di kabupaten saya, yaitu kabupaten lokasi tugas saya, ini tidak muncul rekomendasinya. Menurut Kang Iman, kenapa Kang Iman? Silakan Kang Iman. Oke, terima kasih, Cak. Selamat bertemu kembali di Ruang Cakap Desa. Mohon izin saya hanya berbagi apa yang selama ini saya dampingi gitu ya. Karena kalau bicara tentang rekomendasi, berarti kita bicara data berawal dari data mikro yang dimiliki oleh desa gitu ya. Karena data mikro ini sangat penting. Kenapa? Ini adalah kekuasaannya desa untuk mengekspektasi, mengeksplorasi apa yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan pembangunan gitu, itu terpotret. Maka dengan adanya IDM seperti itu kan menjadi potret bagi kita semua, khususnya para pendamping. Sebetulnya kita itu sebagai pendamping ngikutin nggak sih rekomendasi kita itu, Cak. Karena apa kalau itu tidak udah ada rekomendasi, ya kita aja yang dampingi nggak mau ngikutin, gimana yang mau didampingi gitu. Ini kan menjadi sebuah hal yang harus harus dijawab, ini sebagai tantangan. Enggak itu uh, saya izin share screen ya, Cak ya, yang ini memang menjadi bagian konsen saya gitu ya. Ini adalah contoh gitu ya. Ini adalah sebuah potret desa Pamijen gitu ya. Desa ini pada tahun 2023 itu adalah desa mandiri gitu, Cak. Ini udah tiga, eh, 3 tahun, Cak. 3 tahun dari desa mandiri, dan ini adalah bagian potretnya. Ini memang belum diverifikasi oleh desa karena kemarin proses terakhir di berarti tanggal 30 ya, 31, Cak. 31 Mei gitu ya. Kami itu bersama dengan timnya gitu, tim pemetaan data IDM itu bermusyawarah untuk memverifikasi, memvalidkan data yang telah diinput oleh tim gitu ya, baik itu oleh sekretaris ataupun oleh ketua timnya. Di situ hadir kami sebagai pendamping, PLT juga ada KPM atau masyarakat gitu ya. Hal-hal yang dilibatkan juga ada kepala desa. Nah, dari situ memang kami hanya menekankan ini data miliknya desa. Tugas kita pendamping adalah menguatkan data yang dimiliki oleh desa. Kalaupun itu belum terungkit, ya kita harus sabar. Coba dilihat dulu, kita cermati bareng-bareng. Contoh yang paling nyata itu adalah kita kan sudah masuk di dalam proses indeks desa tahun 2025, Cak. Karena di sini indeks desa itu kan gabungan data dari BPS sama data dari Kemendes, yaitu IDM. Nah, dari situ output yang kita lihat di dalam dashboardnya admin itu kan Hmm. ada kolomnya itu APBDes, dana desa gitu ya, terus luas wilayah, kakak miskin, jumlah penduduk. Nah, kalau kita bicara ketiga hal itu, ya dari penduduk, luas wilayah, sama kakak miskin, itu kan data instrumen formula daripada pengalokasian dana desa. Nah, di sini kita harus hati-hati, terutama adalah di jumlah penduduk sama kakak miskin. Ini sifatnya kan apa namanya, dinamis gitu. Nah, sehingga apa yang Betul, betul. dilakukan ya, yang dilakukan oleh desa Pamijen gitu ya, khususnya gitu ya, dan juga dengan desa lain yang di Kecamatan Baturaden itu adalah mereka bergerak gitu ya, apa namanya, mengkolaborasikan antara data-data yang dimiliki. Contoh, kita punya data misalnya tiap desa itu kan tiap bulan karena diminta laporan ke kecamatan, data penduduk yang keluar, yang masuk, yang lahir, dan hal itu. Nah, sehingga dalam pemerintah desa Pamijen itu meminta membuat surat gitu ya kepada Dinuk Capil, karena di Dukcapil itu kan hanya mengeluarkan bukan BNB aja, tetapi adalah
surat permintaan, nanti dijawab di situ jumlah penduduknya per 31 Desember 2003 itu berapa, laki-laki, perempuan, sampai dengan usia. Itu kalau salah kemarin teridentifikasi usianya yang dikasihkan data sampai rentang sampai 100 tahun, Cak. Karena di situ ada yang usianya 94 kalau salah, itu satu satu orang. Nah, dari situ tuh kan data-data itu kan menjadi bagian daripada pada saat kita memasukkan apa namanya data oleh desa gitu. Nah, begitu juga dengan kita ingat adanya kepesertaan jaminan kesehatan jaminan kesehatan nasional itu kan JKN. Nah, JKN itu kami JKN. ya itu mendorong kepada pemerintah desa, dan akhirnya mereka menjawab itu berkirim surat kepada BPJS untuk meminta gitu. Sebetulnya warga kami itu berapa? Kadang-kadang kan kita nggak apa namanya keterbatasan. Contoh kemarin saya tunjukkan itu kan ada data P3KI, nggak ada Mas. Itu hanya kisnya saja, tapi yang lainnya tidak. Nah, hal-hal semacam ini kan menjadi kolaboratif gitu. Nah, terakhir adalah ke BPS. BPS itu meminta adalah sebetulnya luas wilayah kita itu berapa gitu kan. Sesuai dengan karena apa? Kalau kita mengacu itu kan pemerintah masih menggunakan data yang dari BPS itu kan, luas wilayah dan lain-lainnya. Nah, dari situ akhir tertuang kemarin seperti ini, Cak. Jadi di sini memang kalau lihat skornya kemarin juga desa Wijen, aduh ini banyak sekali ini yang tadinya aset masuk di penilaian di desa itu hilang. Contoh gitu, tadinya ada kantor pos gitu, di situ akhirnya kantor posnya pindah gitu. Tetapi di sisi lain yang tadinya nggak ada penginapan, hadir di situ ada penginapan. Nah, sehingga itu sebetulnya ini naik kita 0,0333 lah, Ca. Jadinya tadi menjadi 0,8397. Memang masih dalam posisi itu ya, skor Indonesia dalam 483. Nah, yang dari pembahasan pagi hari ini contoh ini, Cak. Ini tingkat kepesertaan BPJS itu ini masih 60% gitu, Cak. Padahal kita punya 60%. ya punya tujuan adalah untuk semua warga itu minimal 75%. Nah, apa yang kemarin saya bicarakan, saya sampaikan di forum itu adalah ini menjadi bagian siapa sih yang belum masuk gitu ya ke dalam 60%, maka dana desa hadir untuk memanggil ataupun mengundang di tahun depan sosialisasi tentang pentingnya BPJS bagi masyarakat. Nah, sehingga nanti masyarakat itu terfasilitasi dengan dana desa mengundang gitu ya. Terus di situ tinggal basisnya apa gitu, paketnya apa, kan ada CKK, CKN dan lainnya. Nah, tinggal ditawarkan kepada masyarakat. Coba masyarakat untuk apa namanya belanja masalah kan BPJS-nya. Nah, dari situlah apa yang harus kita lakukan sehingga bisa terbaca. Contoh adalah berikutnya adalah kegiatan PKBM paket ABC. Nah, ini ada 0,20. Ini memang desa ini dekat gitu ya, dekat dengan aksesnya ke SMP, baik SMP atau SMA, baik negeri atau swasta. Jadi untuk mengadakan ini, untuk mengungkit, saya kemarin menyatakan untuk kegiatan kursus gitu ya. Kegiatan kursus bisa, itu kan kegiatan PLS, pendidikan luar sekolah, itu non formal itu kan. Nah, maka dari situ bisa misalnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kalau kita meningkatkan UMKM, maka apa yang dibutuhkan? Oh, mungkin akan ada kursus pembelajaran bahasa Inggris gitu. Sekarang kan marketplace itu kan nggak banyak tidak terlintas harus satu negara gitu kan. Nah, maka di situ dibutuhkan. Nah, contoh-contoh seperti itu. Misalnya lagi adalah kegiatan suku dan agama ini memang kita tidak bisa apa namanya, oh ini harus segini enggak, karena memang faktanya di lapangan ada cuma suku cuma sekian ya gitu kan, suku A atau B. Terus berikutnya adalah terdapat akses ke sekolah luar biasa. Nah, kemarin ini menjadi menarik nih, Cak. Karena kemarin saya tanya gitu di desa ini gitu. Sebetulnya desa ini yang kategori tuna itu ada berapa? Itu kan keterbatasan, tidak sesuai dengan kenormalan yang seperti biasanya. Nah, saya dorong misalnya gitu ya. Kita mulai berlatih, kita mulai mendata gitu. Nah, sehingga pada pendataan tersebut apa sih yang harus kita lakukan? Apakah desa harus hadir? Misal gitu ya, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita mengadakan sebuah pendidikan pelatihan bagi saudara kita yang inklusi gitu, yang disabilitas kecil gitu ya. Itu sudah saya ungkapkan, begitu juga pada saat di acara mini lokakarya oleh
kecamatan saya pun menyampaikan, di situ hadir juga dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan. Coba dana desa bisa kok untuk mengikut ke sana. Bagaimanapun beliau itu adalah saudara-saudara kita yang perlu kita fasilitasi atas keterbatasannya gitu. Karena sehingga maka kemarin pada saat ada rekan kita yaitu pekerja sosial masyarakat itu sebetulnya bagian dari menjawab itu, tetapi belum begitu fake gitu. Nah, selanjutnya adalah misal di sini terdapat pasar desa. Nah, memang di sini ada sebuah pertanyaan sih, Cak. Kalau kita lihat ya di sebuah pertanyaan itu, pasar desa itu ada yang permanen, semi permanen, tanpa bangunan gitu. Kami mencoba menggali gitu ya. Kalau memang harus hadir di situ, kalau di desa Pamijan kemungkinan itu adalah pasarnya pasar di dunia maya itu. Tapi kalau pasar secara fisik, jaraknya itu dengan tetangga desa Rempoah itu berhimpitan. Jadi yang harus Hmm. kembali saya sampaikan, coba diukur ulang sebetulnya berapa. Nah, ternyata itu setelah diukur ulang itu lebih dekat, jamnya lebih waktu yang ditempuh juga dekat, sehingga itu menjadi sebuah penilaian mengkatrol yang tadinya wah ini jaraknya masa sekian gitu. Coba dicek lagi. Nah, karena kan hal-hal semacam ini bukan data yang mati gitu ya. Karena apa? Bisa saja pada saat itu mengukurnya kurang fake gitu kan. Yang penting kita masukin dulu lah gitu, tapi enggak. Kemarin saya sampai ke arah situ gitu. Terus misalnya adalah terdapat kantor pos dan jasa logistik. Nah ini ya tadi kantor posnya nggak hilang, udah nggak ada. Jadi terus saya tanya yang swasta ada nggak gitu, nggak ada gitu ya. Tersedia lembaga perbankan umum dan BPR. Tadinya hadir, ada atau tidak ada. Terus katanya bisakah gitu ya BUMDes itu menjadi bagian itu unit usahanya, nggak ada yang disimak pinjam. Terus akses penduduk ke kredit gitu ada, tetapi kita tinggal pilihan mau ke desa tetangga yang ke BRI atau yang ke BRI yang di tetangga desa yang ke bawah. Diukur yang paling terdekat. Oh, yang terdekat ke sini. Ya udah, akhirnya bisa nyampe nilai seperti itu, Cak. Dan ini adalah kemarin saya sampaikan Pak Kades, ini adalah menjadi bagian bagaimana kita akan menyelesaikan di pembangunan di tahun 2025, apalagi insya Allah, Cak, besok tanggal 6 Kabupaten Banyumas para kepala desa akan menerima SK perpanjangan 2 tahun menjadi 8. Weh, mantap. Sekitar ada lumayan lah desa-desanya luar biasa. Dan saya pun terima kasih kepada Pemda Kabupaten Banyumas dan jajaran dari mentor gitu ya TAPM Kabupaten Banyumas, dan juga rekan kami satu tim di Kecamatan Baduraden, begitu juga dengan di Pemda yaitu Supradesa. Dan insya Allah pagi hari ini kami akan mengadakan pertemuan dengan dari Kepala Bapeda Lidwan, Kepala Dinsos Permades, dan camat atau mewakili TAPM dan TPP minimal satu orang akan hadir untuk melihat progres-progres capaian daripada IDM tahun 2024, dan nanti ada sebuah sesi best practice dari bagaimana pendampingan yang dilakukan dalam pemutahiran data IDM. Dan insya Allah Kecamatan Batu Raden di saat ini sementara 8 desa mandiri, tinggal 4 desa mandiri lagi, tetapi kemarin saya dampingi salah satu desa yang maju itu sudah 0,7999, jadi insya Allah tahun 2025 atau 26 Ya. desa mandiri. Begitu, Cak, itu yang kami ungkit adalah cara, tinggal nanti kita bicara ke teknis-teknis secara detailnya. Terima kasih, sekali lagi, Cak. Oke, terima kasih Kang Iman yang sudah menyemangati kita di pagi hari ini. Wah, membakar semangat nih Kang Iman pagi hari ini dengan dengan menyuguhkan capaian-capaian dari hasil pemutakhiran IDM. Dan tadi juga sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang sudah muncul kawan-kawan semuanya. Jadi kalau saya tangkap dari Kang Iman tadi, sebetulnya ada beberapa hal yang mungkin saat ini perlu kemudian kita cermati kembali ya berkaitan dengan data itu. Apakah benar-benar sudah fix, sudah valid begitu ya? Karena data ini data milik desa, teman-teman semuanya. Maka posisi kawan-kawan pemerintah, kawan-kawan TPP adalah
mendampingi agar data yang dimiliki oleh desa ini benar-benar data yang akurat, sehingga desa memiliki data yang sangat akurat. Nah, ini yang paling penting yang perlu kemudian kita dapatkan semangatnya dari Kang Iman. Nomor dua adalah ada beberapa isian, dalam kuesioner yang perlu kemudian dicermati ulang. Contohnya misalkan tadi yang disampaikan adalah jarak. Ternyata setelah diukur lebih dekat. Nah, teman-teman semuanya, inilah yang kemudian kita perlu melakukan proses mengajak pemerintah desa untuk mengecek kembali benar tidak jaraknya, gitu ya. Nah, andai misalkan kurang benar, maka dengan cara seperti inilah mengajak untuk mengukur kembali, inilah kemudian kita akan mendapatkan data yang benar-benar akurat. Entah hasilnya semakin dekat atau semakin jauh, tapi ada data yang akurat. Lalu kemudian teman-teman semuanya, kalau kita berbicara pemutakhiran, mungkin di beberapa desa sudah selesai ya, sudah selesai melakukan proses pemutakhiran, dan rekomendasi pun juga sudah hadir, sudah muncul. Nah, langkah ini tentu saja bukan menjadi langkah yang berhenti teman-teman semuanya, karena setelah muncul rekomendasi, maka rekomendasi itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk menyusun perencanaan pembangunan di desa di tahun berikutnya.